Jadi saat ini saatnya Mas Roy dan kawan-kawannya secara jantan menghadapi proses yang ada di Polda Metro Jaya. Ini kami jantan, undangan kami datang gitu ya. Kan ada juga yang nggak jantan ya, gitu kemudian lapor tapi katanya lawyernya itu nggak nyebutin orangnya, padahal lawyer sendiri sudah nyebutkan inisialnya. Gimana gitu mau selundupkan orang pasalnya aja belum tercantum, sudah. Penyidikan juga belum. Pasalnya sudah ada, Bang. Pasalnya sudah ada. Mas Roy, pasalnya belum ada. Udah ada. Aduh, tolong baca, tolong lihat suratnya lah, gitu. Ada. Kalau orang bisa baca tulis pasti bisa baca pasal lah. Pada dasarnya hasil yang dikeluarkan oleh Bareskrim terkait ijazah ini kan masih belum dipercayai oleh pihak dari Bung Roy Suryo. Malah justru Bareskrim hentikan penyelidikan ijazah Pak Jokowi. Yang dimana dari pihak Pak Jokowi pun sudah lari ke laporan Pak Jokowi di Polda ya. Dimana ada perdebatan tuh Bung Silverter dan juga Bung Roy Suryo. Di sini Bung Roy Suryo terus mengatakan ya bahwasanya ini baru langkah awal atas pengumuman dari Bareskrim gitu loh. Nah jadi selesaikan dulu soal perdatanya. Apakah ijazah Pak Jokowi bisa dibuktikan asli ataupun palsu kan begitu. Nah baru nanti lari ke Polda pelaporan pencemaran nama baik dari Pak Jokowi sendiri. Nah hal ini seringkali diperdebatkan gitu. Dari pihak Pak Jokowi mengatakan ya sudahlah ini kan sudah diumumkan oleh Bareskrim dan sama siapa lagi kita harus percaya kalau enggak sama Bareskrim kan gitu kurang lebih ya. Tapi dari pihak Bung Roy Suryo juga mengatakan bahwasanya masih banyak fakta-fakta ataupun perlu diuji kembali lah ya intinya agar rakyat ini semakin percaya gitu. Kalau memang ini demi rakyat, ya bolehlah diuji kembali dua belah pihak agar rakyat juga semakin percaya kembali kepada Bareskrim ya, tentunya pada polisian. Nah kita semua kali ini kita akan melihat ya perdebatan sengit antara Bung Roy Suryo dan juga Bung Silvester sampai adu jantan nih. Siapa yang paling jantan di antara mereka? Oke teman semua kita lihat ke videonya. Menurut saya norak sekali ya, jadi sebenarnya gini. Kepada teman-teman hadapin saja. Kan kemarin kan udah koar-koar, memfitnah, menghancurkan karakter Pak Jokowi. Bahkan udah menggeruduk ke rumah Pak Jokowi dan juga ke UGM. Jadi saat ini saatnya Mas Roy dan kawan-kawannya secara jantan menghadapi proses yang ada di Polda Metro Jaya. Karena ini juga masih proses tahap awal. Jadi kita nggak usah bias dengan menarasikan hal-hal yang menurut saya akhirnya melebar kemana-mana, tidak fokus dengan kasus hukum yang terjadi. Oke, apakah Mas Roy playing victim kalau tadi kata? Sama sekali tidak. Dan kalau jantan tadi ya, ini kami jantan, undangan kami datang gitu ya. Kan ada juga yang nggak jantan ya, gitu kemudian lapor tapi katanya lawyernya itu nggak nyebutin orangnya, padahal lawyer sendiri sudah nyebutkan inisialnya. Dan gara-gara inisial tadi Mbak Friska, ini saya hari ini pun sempat repot. Saya menjawabin teman-teman media yang katakan, Mas Roy kapan datang, Mas Roy kapan datang. Kok bisa saya sih gitu. Ternyata kan penyebutan inisialnya kan RS gitu. Nah itu jadi RS dikira saya juga gitu. Jadi hari ini saya memang tidak ada undangan. Nanti ditegaskan sama Pak Ade kan, Komisaris bahwa bukan saya. Nah yang kedua adalah soal kriminalisasi. Ya jelas banget Mbak. Gitu karena apa? Karena kalau tadi katanya tujuannya adalah untuk pencemaran dan fitnah gitu ya. Tapi pasalnya itu yang ditulis itu ada pasal 310, 311 oke. Itu pencemaran nama baik dan fitnah. 27A oke. Nah kemudian disisipkan. Ini penyelundupan pasal ini. Apa yang mana? Pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Tidak ada dokumen elektronik yang dipalsukan, diselundupkan. Gimana mau selundupkan orang pasalnya aja belum tercantum. Sudah. Penyidikan juga belum. Pasalnya sudah ada Bang. Pasalnya sudah ada. Mas Roy, pasalnya belum ada. Udah ada. Aduh, tolong baca, tolong lihat suratnya lah, gitu. Ada. Kalau orang bisa baca tulis pasti bisa baca pasal lah. Ditetapkan gini, pasal itu Mas Roy baru ditersangkakan. Ingat loh ya, belum penetapan pasal-pasalnya. Jadi belum ada kriminalisasi di situ Mas Roy. Ada. Ya kalau enggak ngapain ada pasal-pasal itu Bang Silves. Itu hapus saja pasal-pasal itu karena pasalnya enggak cocok. Dipanggil dalam rangka untuk kasus pidana
dengan pasal yang disangkakan ini baru disangkakan. Ya nggak Belum usah kalau ditetapkan, gitu. dan tidak ada kriminalisasi. Oh nggak boleh dong. Jahat. Gimana, Ya kalau gitu tiba-tiba bisa dikasih pasal-pasal soal pencurian, pembunuhan segala dong kalau gitu ya. Ngaco kalau gitu adanya Biar atau masalahnya. tidak kalau kata Bang Silvester? Baru klarifikasi, belum masuk ke pro justisia. Ini nggak boleh. Jadi Mbak Troy harus pahami itu dulu, ya Sudah. kan? Ini kan memang namanya pengiriman surat undangan itu, ya kan? Nggak mungkin juga nggak ada pasal yang ditaruh. Di mana-mana di seluruh Indonesia itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian Nggak, kayak begitu. Tapi kalau kriminalisasi itu berarti Clear banget Anda ini. sama teman-teman sudah ditetapkan jadi tersangka nih. Ya kan? Ini kan belum. Kan? Enggak. Jadi Ini kalau loh Bang ya. Silvester lihat bahwa Ya, ini masih kemarin klarifikasi, ada tidak ada kriminalisasi. Kalau Jelas masih tahap banget. klarifikasi. Kalau enggak ngapain ada dua pasal Oke. itu Bang gitu. Silvester melihatnya gimana? Terus habis itu mau pasal apa yang dikenakan di Ya surat pemanggilan 310 311 oke. Itu udah ada di undangan. Klarifikasi. Ada 310 311 oke, itu masuk akal. 27A masuk akal. 32 dan 35 itu yang nggak masuk akal. Kalau gitu kenapa nggak sekalian pasal pembunuhan taruh di Oke, situ? tunggu. Sekarang gantian Bang Silvester. Silakan Ya. Bang Silvester. Ketika nanti Anda diperiksa, Anda bisa membantah itu dengan tim pengacara Anda. Orang ini sekarang ini belum apa-apa di awal sudah kriminalisasi, terus yang kemarin. Makanya ya, itu saya bantah Bang. Pasal itu sudah saya minta itu di Oke, tunggu. Bang Silvester dulu. Ya. Lanjut Bang. Refli Harun dan Petrus Celestinus sudah minta agar ini nggak diteruskan. Itu kan udah ngaco Mas Roy. Jadi menurut saya benar ketika itu. Anda berapi-api menghancurkan karakter orang, ya kan, ya mendiskreditkan Pak Jokowi, ya yang tidak, sorry, Anda ini kan nggak punya bukti. Anda ini sangat konyol don Oh kawan-kawan. enggak lah. Konyol dan Adalah, semua adalah. Sabar dulu. Saya bicara dulu ya. Anda tidak punya bukti. Memegang Banyak, ijazah iya. ini palsu. Kapan dipalsukan? Siapa yang memalsukan? Caranya Tapi nggak soalnya sesimple itulah. ini- Cara teknologi itu tidak sesimple itu. Ini Mas Roy, saya kalau melaporkan orang, paling tidak saya udah tahu, oh orang ini kena pasal perdata atau pidana, ya kan, dengan barang bukti yang Iya. punya. Ini Anda nih sama sekali nol loh. Oh enggak. Anda Bang Silvester anggapnya Bang Silvester bahwa Mas Roy CS ini nggak punya bukti, tapi menuding ijazah palsu. Gak punya sama sekali. Sampai saat ini Oke. saya harus mengatakan Iya, nol. jelas. Oke, Kami nggak ada zero evidence, nggak ada bukti. sama, wah kalau ini berarti zero brain ya. Jadi artinya gini, apa namanya skripsi untuk terbitnya ijazah itu saya sudah pegang. Dan itu adalah primary evidence dan itu sudah saya kumpulkan buktinya ya gitu bahwa itu tidak ada lembar pengesahan, tidak tanda tangannya juga dicurigai tidak benar ya, bahkan tidak ada lembar pengujian. Tapi itu sudah dibantah juga oleh Bareskrim yang Ya Bareskrim caranya nggak proper, makanya teman-teman TPUA hari ini meminta kepada Bareskrim ya untuk melakukan yang namanya gelar perkara ya khusus. Oke. Dan itu sudah diterima tadi dan kemudian itu suratnya ke ke Kabiro Wasisdik, kemudian tembusan ke Kapolri, kemudian sampai ke Irwasum, mungkin juga akan sampai ke Kompolnas gitu lah. Ya itulah perdebatannya ya guys. Bung Roy Suryo mengatakan Bareskrim tidak proper ya. Mungkin lebih ke ini juga ya karena bukti-bukti fisik, bukti-bukti analog yang bisa dipegang itu tidak dikeluarkan, diperlihatkan gitu dan bisa difoto oleh para wartawan gitu ya. Nah dan juga di sini Bung Roy Suryo kan terus menjelaskan bahwasanya dalam surat panggilan itu ada pasal yang dimana diduga kalau kata Bung Roy Suryo ini ya kriminalisasi gitu ya, bentuk kriminalisasi gitu, pasal selundupan gitu dan Bung Silvester membantah hal itu ya, padahal jelas-jelas waktu itu kan waktu di channel Sentana kalau kalian pernah melihat undangan yang untuk Michael juga di situ dituliskan kan pasal tersebut gitu loh. Sebenarnya Pak Kasum Sudi Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasum Sudi memang bukan pembimbing skripsi. sebagai Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, kalau Pak Kasum Sudi sendiri sebagai apa? ya pembimbing akademis. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, kita mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali.
Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira Inilah seremnya jejak digital ya guys. Di situ Pak Jokowi mengatakan ketika maju, bahkan beliau kan ketika maju itu tangannya itu seperti ini ya, ketika maju gitu seolah-olah beliau membawa buku dan tentunya itu skripsi ya, ketika maju. Sebenarnya udah jelas banget sih, dan Pak Kasmujo sendiri mengatakan bahwasanya beliau masih asdos ketika Pak Jokowi kuliah. Kita lanjut ke videonya. Seorang lulusan UGM Fakultas Perkayuan disingkat jadi fuck you. Note, caption gak ada hubungan sama video ya guys. Video hanya pemanis. Hah, gimana sih? Please, go ahead. Please, go ahead. Yeah. Dear old friends, I'm happy to report that we may not get it. Can't understand a word he said. Goblok, emang ini bener? Gak lah, bohong anjing. Apaan sih wisuda mahasiswa UGM Fakultas Perkayuan disingkat fuck you. Coba Google-nya. Pihak Universitas Gadjah Mada menegaskan Presiden ke-7 Indonesia lulus dari Fakultas Kehutanan anjing. Bukan perkayuan. Bukan perkayuan. Kehutanan. Nggak semua kehutan tentang kayu. Jamur bisa jadi kan itu juga hutan. Gitu loh. Tolong orang-orang ini anjing. Aduh. Ini orang-orang ini tuh gitu kenapa sih? Aduh. Aduh. Anomali we walk the talk. Banyak banget yang ngetek gua, Bang, reaction. We walk the talk, Bang. Apa sih we walk the talk, Bang? Kita reaction ya guys ya. We walk the talk, not only tok nak berak talk. Hi panjangnya. Inilah anomali yang suka berbohong. Ada kisah cerita unik saat tahun kemarin. Awalnya ia hanya menyampaikan salam. Namun setiap kalimat bohong yang ia ucapkan membuat hidungnya makin panjang hingga menabrak mic, lalu podium, lalu bangku tamu delegasi. Saat ia berkata, "Kami tidak korupsi," hidungnya menusuk atap gedung dan mengganggu sinyal satelit. Hati-hati ya kalian, jangan bohong. Apalagi buat yang tahun ini. We walk. Berani dia, Cok. We walk the talk, not only talk the talk. Dia berani banget, Pak. Dia berani banget. Gue yang ketar-ketir. Gue ngereaction doang ya. Pak we walk. Saya cuma menonton karya dari Noksa, Pak ya. Habis itu banyak yang nge-tag gue, disuruh nonton, Bang. We walk the talk, Bang, gitu. We walk the talk. Nonton doang, sumpah, Pak. Sumpah, janji gak we walk. Loh, lucu. Kok bisa kepolisian alias Polri mengungkapkan keaslian ijazah Jokowi berdasarkan identik kesamaan, bukan berdasarkan otentik alias keaslian? Gimana sih polisi? Ijazah Pak Jokowi dinyatakan asli oleh polisi. Apa boleh yang membuat kesimpulan berdasarkan asumsi? Padahal dari episode ke-7 yang ditonton 1 juta orang ini, sudah terbukti ijazah para alumni itu palsu karena kasus ijazah palsu itu borongan. Faktanya, Barreskrim hanya membuktikan kalau ijazah Pak Jokowi identik dengan 3 teman seangkatannya. Tapi pihak Barreskrim langsung mengklaim kalau ijazah Pak Jokowi asli. Artinya Barreskrim berasumsi dan meyakini kalau ijazah alumni itu asli. Padahal yang bisa mengatakan itu asli hanyalah pengadilan. Tapi sampai saat ini belum ada gugatan untuk oknum alumni di pengadilan. Padahal mereka juga menjadi pejabat di kementerian dan BUMN. Terus kuncinya gimana supaya masalah ini selesai? Sebenarnya ada satu pertanyaan kritis yang perlu dijawab. Pertanyaannya adalah berapa usia karbon dari tinta dan kertas pada ijazah atau skripsi. Data ini sengaja tidak disebutkan oleh Barreskrim dan bahkan identitas alumni disembunyikan. Karena terbukti identik jadi lebih gampang sebab kita bisa menggunakan sampel dari punya alumni. Jadi Roy Suryo seharusnya bisa mengambil sampel kertas skripsi alumni dari perpustakaan UGM untuk uji forensik secara mandiri. Menurut kalian apakah oknum alumni itu perlu digugat juga ya supaya terbukti jasa mereka asli? Aku ngajarin orang untuk bernalar kritis, follow untuk paham logika kebenaran.
Katanya sih, tidak ada kejahatan yang sempurna, tapi kalau urusannya ijazah dan angka-angka IPK, kadang yang setengah-setengah pun bisa lolos. Jadi presiden 2 periode. Hebat tentu, tapi lebih hebat lagi publik yang masih pura-pura tidur meski sirine. Akal sehat sudah meraung. Jokowi dalam suatu acara mengaku punya ijazah S1. Oke, mari kita percaya dulu. Tapi kemudian dengan santai bilang, IPK saya dulu kecil, tidak sampai 2. Tunggu dulu, Pak. Ini bukan soal rendah hati. Ini soal logika akademik. Di universitas manapun di Indonesia, syarat lulus sarjana itu minimal IPK 2,0. Kalau benar di bawah 2, seharusnya tidak lulus. Kalau tidak lulus, seharusnya tidak dapat ijazah. Tapi ya begitulah. Di negeri ini, yang penting berani malu, penjelasan bisa dikarang belakangan. Kalau ditanya, tinggal jawab, ijazah saya ada, tapi tidak akan saya tunjukkan. Atau dijawab, ijazah saya asli tapi fotokopi, Bang Gato. Itu fotokopi dari yang asli. Jawaban muter-muter itulah yang sering diucapkan, sudah tapi belum. Saya jawab di lain waktu. Ya ndak tahu kok tanya saya. Bikin orang emosi. Atau mungkin Pak Jokowi ingin menciptakan standar baru. IPK tak penting, yang penting niat. Tapi sayangnya, kampus bukan tempat kursus motivasi. Lulus itu urusan administrasi. Kalau tak memenuhi syarat, ya tak lulus. Masa iya seorang presiden gagal paham logika dasar pendidikan? Atau jangan-jangan justru rakyat yang diuji? Sejauh apa toleransi mereka terhadap hal-hal absurd yang dibungkus dengan pencitraan dan kesederhanaan palsu? Semakin absurd, semakin dibela. Semakin tak logis, semakin dijustifikasi. Dan ketika ada yang bertanya, justru malah dilaporkan ke polisi. Bukan dijawab dengan bukti otentik, tapi dengan pasal-pasal karet. Ini bukan hanya membungkam kritik, tapi juga mempermalukan nalar publik. Bayangkan, hanya karena bertanya orang bisa dituduh menyebarkan hoaks. Tapi ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna. Sekalipun semua buzzer dikerahkan, semua media diam, dan semua lembaga ditundukkan, kebenaran tetap mencari jalan. Karena sejarah selalu mencatat, dan masa depan, cepat atau lambat akan membacanya. Saat itu tiba, semua yang setengah-setengah akan terlihat utuh sebagai suatu skandal kebohongan luar biasa